将星片栗。 Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 perkenalan karakter One Piece yang paling epic. Nomor 10, Crocus. Orang pertama yang ditemui oleh kru topi jerami di Grand Line adalah Crocus. Pria tua ini memiliki rambut seperti bunga krokus dan memiliki hubungan yang mengejutkan dengan beberapa karakter utama. Ketika sebagian besar kru ditelan oleh seekor paus, mereka terkejut menemukan Crocus bersantai di sebuah pulau di dalam perut binatang raksasa itu. Tatapan tajamnya pada kru serta responnya yang santai dan lucu saat menjawab tentang siapa dirinya dan di mana mereka berada merupakan komedi yang sangat menghibur. Crocus benar-benar mahir mengemas lelucon berulang yang mengundang gelak tawa. Nomor 9, Brook. Setiap anggota kru topi jerami memiliki momen perkenalan yang luar biasa, tetapi hanya sedikit yang seunik Brook. Saat berada di Florian Triangle yang angker dan penuh kapal hantu, kru bertemu dengan tengkorak bernyanyi berambut afro. Hal ini langsung membuat mereka merinding, kecuali Luffy. Namun begitu mengenalnya, Brook yang merupakan bagian dari dunia undead itu ternyata adalah sosok yang ceria, meski sedikit mesum. Selain pertanyaan konyol seperti apakah Brook bisa buang air, Luffy juga punya pertanyaan penting lain terkait ajakan bergabung dengan krunya. Tanggapan santai Brook saat menerima ajakan Luffy hampir sama lucunya dengan reaksi kaget anggota kru lainnya. Tentu saja, bergabungnya Brook tidak sesederhana itu. Namun sejak awal, ia sudah menunjukkan bahwa ia memang pantas menjadi bagian dari kru topi jerami. Nomor 8, Portgas the Ace. Meskipun Ace sempat muncul sekilas di Arc Drum Island, perkenalan yang sebenarnya terjadi di sebuah bar di Alabasta. Diawali dengan momen lucu saat Ace tampak tidak bernyawa, tetapi ternyata dia hanya tertidur di atas makanannya. Lalu, suasana berubah menjadi serius ketika Smoker muncul. Dia mengungkapkan hubungan Ace dengan Shirohige serta fakta bahwa ia adalah kakak dari Luffy. Suasana kembali menjadi kocak ketika kemunculan Luffy yang dramatis dan mengundang tawa. Ace kemudian bertemu kembali dengan adiknya. Ia menunjukkan kekuatan buah iblis Mera Mera no Mi yang membara serta bertemu dengan kru Luffy. Sebagai perkenalan, momen ini mencakup elemen komedi, aksi, dan emosi yang sempurna yang membuat Ace menjadi karakter penting dan luar biasa di dunia One Piece. Nomor 7, Kuzan alias Aokiji. Kamu tidak pernah tahu siapa yang akan ditemui kru topi jerami dalam perjalanannya. Salah satu pertemuan tak terduga adalah saat mereka bertemu seorang pria pemalas bertubuh tinggi dan kurus yang sedang tertidur. Ternyata dia adalah sang laksamana Aokiji yang bernama asli Kuzan. Aokiji langsung membuat Robin yang biasanya tenang merasa takut, dan anggota kru lainnya pun segera menyadari kekuatannya. Kekuatan es Laksamana Aokiji cukup kuat untuk membekukan sebagian lautan, dan dia terbukti kebal terhadap serangan semua anggota kru. Setelah membekukan Robin, dia dengan mudahnya mengalahkan Luffy. Para marinir memang selalu menjadi ancaman di dunia One Piece, tapi Aokiji adalah bukti nyata betapa mengerikan kekuatan mereka yang sesungguhnya. Nomor 6, The Supernovas. Kru bajak laut topi jerami bukanlah satu-satunya yang terhebat di Grand Line. Ketika mereka tiba di kepulauan Sabaody, mereka diberitahu bahwa ada 9 kru bajak laut lain dengan nilai bounty lebih dari 100 juta berry yang juga berada di lokasi yang sama. 11人1億ベリーを超える賞金首がいるわ。
Kita langsung disuguhi perkenalan singkat dari para bajak laut rookie yang dikenal sebagai supernova ini. Melihat nilai bounty, desain unik, hingga kekuatan para supernova ini memang memberikan daya tarik tersendiri. Tetapi, cara mereka menunjukkan kepribadian masing-masing saat berinteraksi inilah yang membuat momen perkenalan ini benar-benar luar biasa. Beberapa interaksi singkat mereka memiliki dampak besar untuk kelanjutan cerita. Sangat sulit untuk memperkenalkan semua karakter dengan baik, tetapi One Piece berhasil melakukannya dengan apik. Nomor 5, Dracule Mihawk. Dracule Hawkeye's Mihawk adalah pendekar pedang terkuat di dunia. Sebagai sosok yang ingin Zoro kalahkan, Mihawk pertama kali muncul dengan cara yang luar biasa, yaitu saat menghancurkan armada bajak laut Dawn Creek hanya karena bosan. Mihawk bahkan mengejar Creek hingga ke East Blue dan membelah kapal perang raksasa mereka seakan itu hanyalah mainan. Ketika Zoro menantangnya untuk duel, Mihawk memperlihatkan kehebatan dan keahliannya yang luar biasa dengan mempermainkan pendekar pedang terbaik di East Blue tersebut. Walaupun Mihawk takjub dengan tekad Zoro, ia tetap memberikan Zoro luka besar sebagai pengingat kekalahan itu. Mihawk menetapkan standar tinggi untuk Seven Warlords, sekaligus menunjukkan betapa berbahaya sosoknya di Grand Line. Dialah yang memberikan kita gambaran tentang puncak kekuatan di dunia One Piece, dan itulah hal yang mengagumkan darinya bahkan hingga saat ini. Nomor 4, Silver's Rayleigh. Setelah kru topi jerami bertemu Shaki, bartender itu memuji para supernova dengan penuh semangat. Namun, ia kemudian mengatakan bahwa Rayleigh, orang kepercayaannya, 100 kali lebih kuat dari mereka semua. Dan itu pun sepertinya masih meremehkan kekuatan Rayleigh yang sesungguhnya. Tidak lama kemudian, ketika Kemi ditangkap, salah satu penculiknya tiba-tiba tumbang oleh sebuah kekuatan misterius. Kamera kemudian beralih ke seorang pria tua yang sedang mabuk di dalam sel tepat di sebelah raksasa. Raksasa itu menuduh pria tua tersebut telah menggunakan haki. Meskipun pria tua itu mengaku hanyalah seorang mekanik pelapis kapal biasa, identitas aslinya mengungkapkan bahwa dia adalah Silver's Rayleigh, mantan wakil kapten dari Raja Bajak Laut Goldie Roger. Cara yang sangat ikonik untuk memperkenalkan sang legenda. Nomor 3, Marshall D. Teach alias Kurohige. Di sebuah bar di Jaya, Luffy duduk bersebelahan dengan seorang pria besar berjanggut lebat. Keduanya langsung terlibat debat yang kocak karena selera mereka yang bertolak belakang soal makanan dan minuman. Hampir saja perkelahian terjadi, namun suasana berhasil diredam. Meski begitu, Luffy tetap terlibat baku hantam dengan bajak laut lain. Di luar bar, pria bernama Teach itu justru memberikan pidato penuh semangat kepada Luffy tentang pentingnya mengejar mimpi. Namun, kejutan terbesar datang ketika kita mengetahui kebenarannya. Pria yang awalnya terlihat biasa saja ini ternyata adalah Kurohige, bajak laut yang sedang diburu oleh Ace, kakak dari Luffy. Tidak hanya itu, beberapa karakter latar dari kota tersebut ternyata adalah bagian dari kru Kurohige. Perkenalan ini benar-benar luar biasa karena menggabungkan humor, inspirasi, dan plot twist untuk memperkenalkan salah satu antagonis utama seri ini. Nomor 2, Borsalino alias Kizaru. Di antara semua marinir, karakter Borsalino alias Kizaru ini memiliki momen perkenalan terbaik. Sebagai salah satu laksamana, Kizaru dipanggil untuk menangani kekacauan di Sabaody yang dipicu oleh Luffy. Dan dia membuka aksinya dengan meluncur santai di atas peluru meriam layaknya seorang jagoan. Selanjutnya, Kizaru memamerkan kekuatan cahayanya yang luar biasa dengan menghancurkan salah satu mangrove raksasa di kepulauan tersebut hanya dengan satu tendangan. Akhirnya, dengan mudah dia mengalahkan 4 dari supernova yang berkumpul di sana.
Gaya bicaranya yang lamban dan sikapnya yang terlihat ceroboh memang lucu. Namun hal itu semakin menonjolkan betapa luar biasa kecepatan dan kekuatannya. Perkenalan yang luar biasa untuk tokoh antagonis, meskipun masih belum menjadi yang terbaik di dunia One Piece. Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Nomor 1, Kaido. Dari semua perkenalan karakter, hanya perkenalan Kaido lah yang benar-benar tidak terlupakan. Ia pertama kali muncul sebagai sosok misterius di sebuah pulau langit. Tanpa basa-basi, Kaido melompat dari ketinggian tersebut, sementara narator menceritakan obsesinya untuk mati dan berbagai peristiwa luar biasa dalam hidupnya. Semua upaya untuk membunuhnya selalu gagal. Ia telah ditangkap berkali-kali oleh para marinir, tetapi selalu berhasil melarikan diri. Setelah jatuh dari langit, ia bangkit dari kawak berbentuk tubuhnya sendiri, berdiri menjulang di hadapan 3 supernova. Di momen itu, kita akhirnya memahami mengapa Kaido dijuluki makhluk terkuat di dunia, baik di darat, laut, maupun udara. Ia juga adalah simbol kekuatan tak tertandingi, juga monster yang tidak terkalahkan. Dan Luffy memutuskan untuk menantangnya. 最後の戦闘準備を整えろ！こんな退屈な世界壊れてもいい。世界最高の戦争を始めようぜ！ Yang manakah perkenalan karakter One Piece favoritmu? Beritahu kami di kolom komentar. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.